Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran kita semua dalam melakukan pembelajaran dalam jaringan ini. Pada minggu lalu kita belajar tentang pengaruh kemajuan iptek, pengaruh positifnya maupun negatifnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan kedua dan masih di bab 3, yaitu tentang pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran pekan ini yaitu kita mampu mengetahui serta memahami serta memberikan sikap kita terhadap pengaruh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas tentang sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang akan dibahas di pertemuan hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, sikap tanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, seperti kita ketahui, setiap materi yang disampaikan di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu selalu dilandasi oleh dasar hukum, di mana hal-hal ini yang mendasari kita dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini di bab 3 ini lebih tepatnya tentang sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek, yaitu dasar hukumnya ada di pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian, pasal 31 ayat 5 yaitu pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban kesejahteraan umat manusia. Nah, dari sini pasti kalian telah memiliki pandangan bahwasannya setiap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang datang ke negara kita maupun yang muncul di tengah masyarakat maupun di tengah-tengah pendidikan yang sedang kita jalani itu tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama dan persatuan bangsa khususnya yang telah ditetapkan oleh negara kita dan juga sebagai landasan negara kita yaitu Pancasila. Jadi pada intinya setiap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak boleh keluar dari nilai-nilai yang kita anut di negara kita. Oke, yang pertama kita bahas tentang sikap tanggung jawab dalam pengembangan itu. Yang pertama, ada beberapa hal yang harus kalian pahami maupun kalian resapi dalam diri kalian bahwasannya yang pertama, sebagai warga negara, pengembangan dan pemanfaatan iptek harus dipegang pada prinsip moral dan nilai-nilai yang ada. Nah, hal ini kita mengacu pada nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya yang ada di negara kita. Jadi jangan sampai kita menelan bulat-bulat pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi ke kehidupan kita. Kita harus bisa memanfaatkan, tetapi dalam pemanfaatan tersebut kalian harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang ada. Kemudian penggunaan iptek dapat didukung dengan pengembangan dan penggunaan teknologi yang dilandasi Pancasila dan pengabdian. Hal ini tentu saja telah kita bahas juga sebelumnya bahwasannya semua pengaruh yang datang ke negara kita itu tidak boleh kita hilangkan nilai-nilai Pancasilanya. Jadi kita harus terapkan kepada diri kita sebagai warga negara Indonesia dalam segi apapun, pengaruh kemajuan apapun yang datang ke negara kita, kita harus melandasinya dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, sekarang di penggunaan ilmu penggunaan teknologi termasuk hari ini kita serba teknologi. Apalagi sekarang di masa pandemi kita menggunakan banyak teknologi, ilmu pengetahuan yang baru, yang luas, serba semuanya ada di dalam teknologi tersebut.
Nah, hal ini kita harus tetap dilandasi oleh Pancasila. Artinya di Pancasila ini kan ada sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, di mana hal ini kita tidak boleh melanggarnya. Kemudian penggunaan teknologi dan komunikasi dapat digunakan dengan bijak dan tidak berlebihan. Hal ini kalian dan juga kita semua dalam hal ini kita tidak lepas dari adanya teknologi komunikasi atau bisa disebut dengan handphone ya, telepon genggam. Nah, hal ini kita sebagai warga negara Indonesia tentulah yang berpegang teguh pada Pancasila dan nilai-nilai agama, kita harus menggunakan teknologi komunikasi tersebut dengan bijak dan tidak berlebihan yang dapat menimbulkan hal-hal negatif gitu ya. Jadi kita harus benar-benar menggunakannya dengan sebijak mungkin. Kemudian, penggunaan teknologi harus mampu mengembangkan kreativitas warga negara. Nah, hal ini yang memang menarik, unik ya dari negara kita maupun warga negara kita. Banyak sekarang yang disebut konten kreator. Jadi, yang banyak konten-konten yang bikin kreativitas dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, hal ini bisa dimanfaatkan, tetapi kita harus ingat, balik lagi ke landasan negara kita, ke prinsip negara kita, bahwasannya kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai dan moral yang ada. Nah, selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Nah, sikap yang bisa diambil dalam menghadapi kemajuan iptek tersebut, yang pertama memilah dan memilih setiap perkembangan iptek yang datang kepada bangsa dan negara Indonesia. Tentulah hal ini kita sebagai warga negara harus bisa memilih dan memilah gitu ya. Jadi ngefilter gitu. Mana pengaruh yang datang tuh ini kayaknya pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang baik, tapi ada dampak negatifnya atau misalkan ada sisi negatifnya. Nah, kalian harus lihat yang sisi negatifnya jangan kalian ambil, tetapi yang positifnya kalian bisa ambil. Kemudian perhatikan dan melihat secara menyeluruh setiap perkembangan teknologi yang datang. Jadi kalian tidak boleh acuh dengan teknologi yang datang gitu. Kalian harus tetap aware gitu ya, harus tetap memperhatikan, harus tetap apa ya, arti teliti dengan perkembangan iptek yang datang gitu. Jadi berkat keacuhan kadang kita tidak bisa memilih dan memilah ya, tetapi dengan adanya rasa perhatian kita terhadap kemajuan iptek yang datang, kita dapat melihat bahwa perkembangan ini baik atau buruk gitu. Kemudian, setiap warga negara menjadikan Pancasila sebagai dasar pegangan hidup kebangsaan. Nah, ini sudah jelas pastinya kita harus berpegang teguh pada Pancasila. Jadi jangan sampai Pancasila cuman sila keempat, enggak. Kita punya sila pertama. Jadi jangan sampai kita mengabaikan sila-sila yang lain karena kita mikirnya Pancasila hanya satu sila. Enggak, kita menyeluruh. Semua Pancasila itu ada 5, maksudnya sila di Pancasila itu ada 5, jadi kita harus menerapkan kelima sila tersebut dalam kehidupan kita. Kemudian menjadikan ciri khas bangsa Indonesia dalam menggunakan iptek yang datang ke Indonesia. Nah, ciri khas bangsa Indonesia itu apa sih sebenarnya? Budaya Indonesia, adat istiadat Indonesia yang katanya orang Indonesia itu ramah, peduli lingkungan. Nah, hal ini harus ditonjolkan ciri khas bangsa Indonesia kita gitu ya dalam menggunakan iptek ini gitu. Jadi dengan adanya iptek kita tetap menjadikan ciri khas bangsa Indonesia dalam menggunakannya gitu. Jadi ya sampai kita menjadi jati diri bangsa lain gitu. Kita tetap harus menerapkan jati diri bangsa dalam kehidupan kita. Oke, ini yang terakhir, sikap selektif terhadap kemajuan iptek berdasarkan Pancasila. Yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, ini sikap selektifnya seperti apa yang kalian harus kita semua harus merawat toleransi antar agama. Nah, hal ini harus benar-benar diterapkan ke dalam diri kita, diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, bahwasannya toleransi itu harus ada, gitu ya, saling menghargai. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab mengembangkan kehidupan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita harus apa ya namanya menjadikan kemanusiaan itu di atas kehidupan kita gitu. Jadi ketika kita melihat kemajuan ini, kita harus peduli juga dengan kemanusiaan kita. Kemudian Persatuan Indonesia
bisa ditonjolkan dengan sikap memperkokoh kebinekaan. Jadi jangan sampai kita harus menyamakan budaya kita dengan budaya orang lain, atau misalkan kita harus memaksakan ada harus sama gitu. Budaya kita, misalkan budaya Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan harus sama gitu. Enggak seperti itu. Tapi kita harus memperkokoh keberagaman kita gitu. Karena ciri khas kita adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai budaya, berbagai bahasa, berbagai adat istiadat kita itu berbeda. Nah, perbedaan itulah yang harus kita kokohkan menjadi satu tujuan. Kemudian, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. Ini typo ya, maaf. Nah, menjadi pengawas dalam pengembangan dan penggunaan iptek. Nah, menjadi pengawas di mana kita yang tadi tidak boleh acuh. Kita harus tetap mawas diri, mawas kepada orang-orang sekitar kita, kepada orang lain yang memang perlu diingatkan, kita harus tetap bisa berbuat baik. Harus menjadi pengawas bahwasannya kemajuan iptek jangan sampai berdampak buruk bagi negara kita. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melakukan inovasi dalam menggunakan iptek bagi bahasa Indonesia. Nah, hal ini yang tadi sempat dibahas juga bahwasannya kita harus menjadi warga negara yang memang mampu uh, membuat kreativitas atau inovasi sebuah kebaruan, sebuah hal-hal yang baru yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan bangsa kita. Oke, pertemuan pekan ini dicukupkan sekian. Kita hanya membahas dua pembahasan, yaitu sikap tanggung jawab dan sikap selektif. Kemudian selanjutnya kita akan bahas di pekan depan. Mudah-mudahan pematerian ini dapat bermanfaat dan juga kalian tidak puas dengan pemaparan yang singkat ini, jadi kalian bisa lebih explore materinya di luaran sana di internet, dan kalian harus bisa mengaplikasikan hal ini ke dalam kehidupan kalian sehari-hari, oke? Oke, jika ada yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, atau misalkan ada hal yang belum dipahami, silakan kalian bisa bertanya langsung, oke? Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.